Badis, nama Bjorka masih jadi trending topik ya di Indonesia. Nah, kira-kira siapa sih sang hacker ini yang sering membocorkan data penting dan membuat pemerintah pusing? Tapi ini cerita sepihak ya Badis, masih dari pihak Bjorkanya aja, belum tentu nih kebenarannya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah, oke? Jadi Bjorka ini meluncurkan aksinya menggunakan media sosial Twitter, dan dalam sosial media Twitternya ini ada tulisan yang sedikit menantang nih Badis, yaitu Catch me if you can. Ia pun tercatat di media sosial Twitter sejak September 2022. Sedangkan kalau di Bridge Forum tempat ia nih berjual beli data itu pada tanggal 9 Agustus 2022. Tapi walaupun baru online ataupun baru bergabung selama 2 bulan, ternyata reputasinya cukup tinggi loh Badis, yaitu sampai 573 dengan 6 bintang. Bjorka pertama kali membocorkan data yaitu data pengguna Tokopedia yang dibobol pada tahun 2020 lalu. Dengan data 24 GB, berisikan user ID, password, email, hingga nomor telepon Badis. Lalu pembocoran yang keduanya pada tanggal 20 Agustus lalu Badis, ia membocorkan data Wattpad. Mulai dari data login, nama asli, lalu juga nomor kontak, hingga passwordnya Badis. Serem ya Badis ya. Gak cuman itu aja Badis, di hari yang sama Bjorka ini juga membocorkan data-data pengguna IndiHome. Ada 26 juta nama yang dibocorkan, mulai dari namanya, IP address-nya, sampai histori pencariannya pun juga dibocorkan Badis. Dan puncaknya nih Badis, tanggal 31 Agustus kemarin yang bikin semua orang kelimpungan, Bjorka membocorkan sejumlah data registrasi seluler, di mana ada 1,3 miliar data registrasi SIM card yang diklaim bobol dari Kominfo. Isinya ada NIK, nomor telepon, provider, sampai tanggal registrasinya. Dan sampai saat ini belum jelas nih Badis, bobolnya dari mana? Dari Kominfo membantah ya kan, Dukcapil juga, dan juga provider ini membantah. Jadi belum jelas nih kasusnya sampai sekarang. Dan tanggal 6 September kemarin Bjorka kembali membocorkan data dari KPU, yaitu 105 juta data kependudukan, mulai dari nama, nomor KK, sampai nicknya Badis. Serem ya? Masih berlanjut lagi tanggal 9 September, Bjorka membocorkan surat rahasia yang ditujukan pada Presiden Jokowi per tahun 2019 sampai dengan 2020, termasuk surat dari BIN yang ada legal rahasianya ini juga bocor Badis. Nggak cuma membocorkan data aja Badis, tapi Bjorka ini juga menyentil nama-nama petinggi negeri kita. Yang pertama ada Erick Thohir, katanya sih nggak usah kemana-mana, tahun 2024 Pilpres udah diam aja. Lalu juga ada Puan Maharani nih, yang menyelenggarakan atau merayakan ulang tahunnya pada saat banyak sekali masyarakat yang demo di depan gedung DPR. Dan yang terakhir Denny Siregar juga disebut-sebut namanya. Katanya sih Denny Siregar ini dia memakan pajak masyarakat. Bener nggak ini Mas Denny Siregar? Tolong dong diklarifikasi, karena Mas Denny Siregar ini cuma mengklarifikasi kalau misalnya kok bisa hacker sekelas Bjorka yang katanya kelas internasional ikut-ikutan mencatut namanya. Memang sekitar kenal apa sih Denny Siregar? Oke lah Bang Denny, itu nggak usah dibahas. Yang penting poinnya itu bener nggak Bang Denny ini makan pajak masyarakat, ya kan? Nah, terkait banyaknya kebocoran data ini pun pemerintah nggak tinggal diam Badis. Katanya pihak aparat ini sudah bergerak secara khusus untuk memburu Bjorka. Nah, kira-kira bakal ketangkep nggak ini Badis ya? Pihak pemerintah pun juga telah mensuspend akun Twitter serta Telegram milik Bjorka. Tapi dengar-dengar nih, baru-baru ini akun Twitter dan juga Telegramnya telah pulih kembali dan bisa dipakai lagi sama Bjorka. Buktinya tanggal 11 September kemarin Bjorka kembali mengungkapkan data yang cukup mencengangkan, di mana dia mengatakan membocorkan data siapa sih dalang pembunuh aktivis Munir yang sebenarnya sampai saat ini pemerintah pun juga belum tahu siapa dalangnya. Bjorka kembali memperingatkan nih kepada pemerintah bahwa akan ada data yang kembali dibocorkan. Nah, kali ini Pertamina, hati-hati, katanya datanya mau dibocorin. Apalagi ini data yang bakal bocor ya Badis?
Terus sebenarnya apa sih Badis motif dari Bjorka ini untuk membocorkan sejumlah data penting di Indonesia dan bikin pemerintah pusing? Katanya Badis, Bjorka ini walaupun tinggal di luar negeri di Polandia, ia memiliki emosional yang cukup kuat nih dengan Indonesia, di mana dia mempunyai teman yang sudah dianggap kakek sendiri yang merupakan warga negara Indonesia, atau bisa dibilang mantan warga negara Indonesia. Di mana temannya ini yang bisa dibilang sebagai kakeknya Bjorka itu dilepas hak warga negara Indonesianya akibat kebijakan pada tahun 1965, di mana warga negara luar itu dilepas hak warga negaranya oleh pemerintah pada saat Orde Baru waktu itu. Sehingga ia tidak bisa nih kembali ke Indonesia. Nah, sampai akhirnya si temannya dari Bjorka atau yang biasa dipanggil kakek ini meninggal dunia. Karena telah meninggal dunia, ia pun merasa memiliki kewajiban untuk menuntaskan cita-cita ataupun impian dari si kakek yang ingin kembali ke Indonesia. Namun karena sudah tidak bisa, ia memutuskan akhirnya ya sudahlah menjadi hacker saja dengan membocorkan sejumlah data kebobrokan yang ada di Indonesia. Tapi ini cerita sepihak ya Badis, masih dari pihak Bjorkanya aja, belum tentu nih kebenarannya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah, oke? Terkait dengan alasan Bjorka ini, banyak nih yang menilai kalau alasannya nggak relevan dengan kenyataan dia membocorkan data. Apa hubungannya temannya dengan membocorkan data? Ya kan Badis? Kemunculan Bjorka sendiri ini memang menuai pro dan kontra ya Badis. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Bahkan ada yang nganggep kalau Bjorka ini pahlawan loh Badis. Tapi ya udahlah ya, kita tunggu aja ini gimana kelanjutannya, bagaimana kabar kejar-kejaran antara pemerintah dan Bjorka. Oke Badis?